menumpang penuh. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, dia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Reta dan juga mungkin Bapak Ibu sudah baca di dalam caption informasi yang dibagikan sebelumnya, ada fakta menyedihkan tentang kesepian ini. Tapi saya mau tambahkan lagi satu fakta yang menyedihkan betapa kesepian ini adalah masalah serius, yaitu ini Bapak Ibu. Ternyata pada tahun 2021 Februari, ini kompas.com menampilkan sebuah artikel berita bahwa untuk mencegah bunuh diri, negara Jepang itu menunjuk menteri kesepian. Saudara, bukan menterinya yang kesepian yang ditunjuk begitu ya, tetapi menteri yang ditunjuk secara khusus untuk mengurus masalah kesepian di negara Jepang. Kenapa? Karena ternyata persoalan kesepian ini khususnya di negara Jepang yang sampai menunjuk kementerian khusus ini eh, ada masalah serius nih terkait masalah kesepian, saudara ya. Misalnya kalau kita lihat suara.com di bulan Desember 2020, di sana juga ada berita yang berjudul angka bunuh diri di Jepang lebih tinggi dibanding kasus kematian COVID-19. Kenapa angka bunuh dirinya tinggi? Karena persoalan kesepian ini, Bapak Ibu. Jadi kesepian itu tuh sangat menyiksa sampai taraf tertentu. Begitu menyiksanya, orang-orang yang kesepian ini nggak tahan. Mereka merasa hidup itu udah nggak ada guna, nggak ada makna, dan mereka akhirnya mengakhiri hidup. Maka sangat penting kita bahas hal ini, saudara ya. Karena kalau kita bisa mengerti hal ini sejak dini, kita bisa mengantisipasinya, kita bisa mencegahnya, terutama buat diri kita, buat orang-orang sekitar kita, dan juga buat anak-anak kita. Saudara, sebagai data untuk mendukung tentang kondisi yang di Jepang yang kita sedang bahas ini, misalnya Oktober 2020, angka kematian karena bunuh diri ini nih, Bapak Ibu, 2.153 orang. Pada bulan yang sama, angka kematian karena COVID 2020, memang COVID sedang tinggi-tingginya waktu itu, 1.765. Jadi memang menakutkan sekali ya bahwa kesepian itu tuh bisa berdampak begitu fatalnya pada kehidupan kita. Nah, saudara, pertama untuk membahas tentang kesepian, kita perlu memahami ini. Apa yang tampak di luar itu belum tentu menggambarkan apa yang dirasakan di dalam. Sekali lagi, apa yang tampak di luar belum tentu menggambarkan apa yang dirasakan di dalam. Saudara, kita perlu berhati-hati untuk mendeteksi ini kesepian atau bukan. Kadang kalau kita nggak mengerti, kita akan menganggap, oh rumah saya rame kok, di rumah saya orangnya banyak, ada opa oma, suami istri lengkap, ini juga anak-anak bukan anak tunggal, mereka 4 bersaudara misalnya, atau mereka 5 bersaudara, ada sepupunya juga sering datang. Saudara, rame belum tentu menjamin orang-orang di dalam keramaian itu nggak mengalami kesepian. Kenapa saudara? Karena ini, karena kesepian itu bukan kondisi, melainkan perasaan. Sekali lagi, nomor satu, kita mesti ingat, kesepian itu bukan kondisi, melainkan perasaan. Maka tidak heran kalau ada di antara kita yang pernah mengalami, saya di tengah keramaian ya, misal kita datang ke gereja. Gereja kan hampir, maksudnya umumnya nggak sepi ya, kecuali mungkin waktu pandemi lebih sepi dikit deh. Tapi pada umumnya kan kumpulan umat percaya yang rame begitu ya. Nah, di dalam keramaian itu kita duduk, kita bisa rasa kesepian loh. Kita bisa rasa kok saya lonely ya. Meskipun sekeliling saya banyak orang. Nah, sekali lagi karena kesepian itu bukan kondisi, saudara. Kesepian itu adalah perasaan. Dan ini penting untuk kita pahami. Kalau saudara mengikuti berita ya, beberapa tahun lalu pernah ada berita ada satu anak remaja dia bunuh diri di kamar mandinya di rumahnya. Anak remaja SMP, gadis ya, masih dia belasan tahun. Sebelum dia bunuh diri, dia ada meninggalkan pesan-pesan terakhir di Instagramnya, di story-nya, dia menulis kata-kata yang kira-kira bunyinya begini, dia merasa tidak tahan karena dia diperlakukan
seperti mesin oleh orang tuanya. Jadi ada kata-kata itu waktu saya baca ya. Saudara, saya memahami kalau dia mengungkapkan, dia merasa diperlakukan seperti mesin. Dugaan saya, mesin itu kan benda yang tidak ada perasaan, saudara ya. Nah, dugaan saya, dia mungkin tidak dipahami perasaannya. Dia, kalau saya perhatikan kondisi rumahnya, waktu saya ikuti beritanya dari keluarga yang cukup berada, rumahnya bagus, orang tuanya juga kelihatannya punya kemampuan finansial ekonomi yang baik, tapi kata-kata dia diperlakukan seperti mesin, dugaan saya memang orang tuanya mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaan, dengan urusan-urusan orang tuanya, sehingga tidak memberi waktu untuk memahami atau menanggapi atau mempedulikan perasaan anak ini, saudara. Sehingga karena perasaannya tidak ditanggapi, kemungkinan besar dia terjebak dalam loneliness ini. Dia merasa seperti mesin yang perasaannya nggak ada yang peduli. Akhirnya dia nggak tahan, dia bunuh diri juga seperti orang-orang di Jepang itu. Nah, saudara, yang kedua yang kita harus pahami soal kesepian adalah ini. Kesepian itu bukan kehendak pribadi, melainkan reaksi di luar kehendak pribadi. Apa maksudnya? Saudara, kalau kita punya kehendak pribadi untuk menyendiri, itu maunya kita. Jadi misalnya kadang kita ada tipe-tipe kita kan yang butuh, aduh terlalu capek ketemu banyak orang, butuh recharge gitu ya, butuh me time dulu dah untuk isi baterai dulu dalam diri kita supaya nanti kita bisa ketemu orang lagi. Saudara, memang itu alamiah dan manusiawi sekali kalau kita seperti itu ya. Mungkin kita memang tipenya introvert yang perlu waktu me time seperti itu. Nah, itu tuh kehendak pribadi. Artinya menyendiri untuk kebaikan kita yang memang dengan sadar kita kehendaki. Tetapi kesepian itu adalah kondisi di luar kehendak pribadi. Dia nggak mau loh sendirian. Dia nggak mau dianggap sepi. Dia nggak mau seperti terkucilkan. Tapi apa mau dikata, itu yang terjadi gitu. Jadi sebuah reaksi perasaan sepi sendiri yang dia nggak mau, tapi itu yang dia rasakan. Nah, ini yang kita perlu pahami, saudara ya. Nah, karena itu kita mau masuk ke dalam bagian bagaimana kita menghadapi kesepian ini. Nah, saya mengutip perkataan pemazmur di dalam Mazmur 94 ayat 17. Di sana pemazmur berkata demikian, "Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi." Saudara, pemazmur itu menulis mazmur dengan gaya puitis yang memang mengungkapkan aspek emosi atau perasaannya. Diam di tempat sunyi itu adalah ekspresi kesepian, saudara ya, ekspresi loneliness. Ini memang konteks Mazmur 94 menggambarkan pemazmur mewakili bangsa Israel dalam kondisi tertindas. Jadi di dalam penindasan musuh, di dalam tekanan masalah besar, bisa tuh kita rasa, aduh kita nih sendirian menghadapi masalah berat ya. Kita bisa terjebak di dalam tempat sunyi, kesunyian, kesendirian itu atau kesepian itu. Tetapi pemazmur berkata nih di ayat 17 Mazmur 94 bahwa kalau bukan Tuhan yang menolong, nyaris aku terjebak dalam kesepian itu. Dengan kata lain, kita bisa keluar dari persoalan kesepian waktu kita mendapatkan nomor satu pertolongan dari Tuhan. Nah, disinilah saya mau mengajak kita belajar bagaimana tuh kita mendapatkan pertolongan Tuhan untuk mengatasi kesepian itu. Nah, saya mau ajak kita melihat dari karakter Zakheus yang tadi kita baca di Lukas 19. Saudara, Zakheus ini adalah orang yang kesepian dan dia mendapatkan anugerah pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus waktu itu datang ke dunia bertemu dengan Zakheus dan memulihkan Zakheus dari masalah kesepiannya. Nah, saya ajak kita lihat pelan-pelan ya Bapak Ibu. Pertama kita lihat catatan di Alkitab di ayat 2 dan 3, di sana ada introduksi siapa itu Zakheus. Zakheus adalah seorang kepala pemungut cukai. Dia bukan hanya pemungut cukai, tapi dia kepalanya. Artinya adalah dia seorang yang punya kedudukan tinggi. Dia seorang pimpinan dari pemungut cukai itu. Lalu ada keterangan dia kaya. Berarti secara ekonomi, secara finansial dia juga berada di kondisi yang di atas. Kondisi yang mampu, kondisi yang berada. Tetapi ada kelemahannya. Ternyata secara fisik badannya pendek, saudara ya. Nah, karena kondisi badannya pendek ini, waktu Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko tempat Zakheus ini berada, dia ingin melihat seperti apakah Yesus itu. Tampaknya nama Yesus sudah tersiar dan didengar oleh Zakheus. Dia seorang guru besar, seorang guru yang baik, yang bisa melakukan mukjizat. Mungkin dia sudah dengar lah hal seperti itu. Dan dia penasaran ya,
Yesus ini seperti apa sih orangnya? Dia mau lihat nih, saudara. Tetapi Alkitab mencatat di ayat 3, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Nah, menarik kita cermati, orang banyak badan pendek membuat dia tidak bisa melihat Yesus. Sebetulnya kan kalau kita mau berlogika dengan ini ya, dengan cukup analitis, kita kan bisa berpikir begini, lah kalau orang banyaknya itu menghormati dia misalnya, orang banyak itu respect pada dia, orang banyak itu mau kasih jalan buat dia masuk di dalam kerumunan orang banyak itu untuk dia ada di barisan depan melihat Tuhan Yesus, kan bisa lihat kan akhirnya. Tapi ini Alkitab mencatat dia nggak bisa lihat loh, sampai dia harus manjat pohon kan dia nanti manjat pohon ara. Saya jadi keinget peristiwa waktu saya sekolah, Bapak Ibu ya. Waktu saya SD sampai SMP ada satu teman saya tuh yang mohon maaf badan dia memang seperti Zakheus ini nggak tinggi, saudara ya. Dia memang ada hambatan pertumbuhan, jadi badan dia pendek. Tapi waktu saya sekolah dulu itu, saya ingat guru tuh semua guru memperhatikan teman saya ini. Jadi kalau di kelas pasti guru akan menempatkan dia duduk paling depan. Bahkan teman-teman pun kalau guru nggak notice, teman-teman akan mendahulukan dia duduk di barisan depan. Karena apa? Karena kita mempedulikan dia, kita mau dia jangan sampai terhalang oleh kami-kami yang badan lebih tinggi dari dia, supaya dia bisa mengikuti pelajaran, bisa melihat guru, bisa melihat papan tulis. Nah, tetapi Zakheus enggak loh saudara ya. Zakheus dia nggak dikasih jalan, nggak dikasih ke depan. Dia kepala pungut cukai padahal ya, seorang yang terhormat. Kenapa ya? Karena ini saudara, karena dia dianggap pengkhianat bangsa. Profesi pemungut cukai pada saat itu adalah profesi yang sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi. Karena pemungut cukai artinya dia mengambili uang dari orang-orang Yahudi sebagai cukai atau pajak yang kemudian disetor kepada bangsa Romawi yang merupakan penjajah mereka pada saat itu. Jadi dia nih orang Yahudi yang dianggap mengkhianati bangsanya sendiri dan dia dianggap antek atau anak buah penjajah. Makanya dia dibenci, dia nggak disukai. Sampai-sampai di ayat 7 kalau kita baca baik-baik, semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Dia dikasih label orang berdosa, saudara. Jadi Zakheus ini begitu dibenci, nggak ada yang mau respect, nggak ada yang mau berteman dengan dia. Dia terhalang orang banyak, orang nggak peduli. Kalau dia masuk kerumunan itu mungkin ada orang sengaja sikut dia, sengaja menyakiti dia secara fisik dan sebagainya. Dia tahu dia nggak disukai ya. Dia disebut sebagai orang berdosa lagi. Maka dia ya udah dah, dia nggak melawan kerumunan orang banyak itu, tapi karena penasaran saudara ya. Zaman itu kan belum ada Google, belum ada YouTube, belum ada TikTok, belum ada Instagram. Kalau kayak sekarang kita nggak perlu manjat pohon kayak dia ya. Kalau kita penasaran, misalnya BTS kayak apa sih orangnya? Lisa Blackpink secakep apa sih? Ya kita tinggal searching ya. Kita bisa lihat langsung di Google, di Instagram. Ngapain kita perlu manjat pohon? Zaman itu nggak ada, saudara ya. Jadi begitu didengar si tokoh besar ini masuk ke kota Yeriko, wah kesempatan bagus buat ngelihat seperti apa orangnya. Sebenarnya targetnya Zakheus itu cuma pengen lihat kayak apa sih orang itu ya Yesus yang terkenal itu gitu ya. Jadi dia manjat pohon, saudara. Sebenarnya sebuah tindakan yang cukup memalukan ya buat seorang yang punya kedudukan tinggi sampai harus manjat pohon. Tapi apa mau dikata dah, dia sangat penasaran, dia manjat pohon. Nah, saudara, setelah dia manjat pohon, Alkitab kemudian mencatat Tuhan Yesus berjalan ke arah tempat Zakheus berada, kemudian ada peristiwa Tuhan Yesus berinteraksi dengan Zakheus. Nah, interaksi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada Zakheus ini adalah interaksi yang memulihkan dan mengobati Zakheus dari kesepiannya. Saudara, saya percaya dan kita semua percaya ya, ketika kita boleh mengalami berkat Tuhan, boleh mengalami pemulihan zaman Tuhan. Semua tuh kasih karunia, anugerah dari Tuhan. Maka ini juga adalah kasih karunia, anugerah dari Tuhan Yesus bagi Zakheus. Nah, kita mau lihat bagaimana Tuhan beranugerah atau memberikan kasih karunia-Nya kepada Zakheus yang kita bisa teladani ya untuk kita praktekkan juga dalam kehidupan kita. Nomor satu ini, saudara. Penawar dari kesepian itu adalah keintiman, bukan keramaian. Nah, kita harus ingat ini, saudara ya. Karena kesepian itu bukan kondisi, dia adalah perasaan, maka obat atau penawar untuk mengatasi kesepian itu kita tidak bisa pakai kondisi. Jadi jangan kita berkata, aduh dia sepi ya, kasihan anak saya kesepian, dia biar kesepian, rame-ramein di rumah biar banyak orang.
Jadi keramaian itu belum tentu mengobati kesepian kalau nggak ada keintiman, saudara ya. Jadi kita perlu ingetin, penawar dari kesepian adalah keintiman. Maka meski sekeliling kita nggak rame, mungkin cuma ada satu dua orang ada di sekitar kita, tapi satu dua orang itu intim, akrab dengan kita, itu udah mengobati sekali deh kesepian kita. Nah, saudara, mari kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menawarkan atau memberikan keintiman ini sebagai penawar dari kesepian dihadapi oleh Zakheus. Kita perhatikan baik-baik. Ayat 5 Alkitab mencatat demikian. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, saudara, Yesus ini dikerubuni orang banyak. Ya. Bisa aja dia hanya fokus pada orang banyak yang senang terobsesi untuk mengerubuni dia. Sayangnya waktu itu nggak ada handphone. Kalau ada, saya rasa sih udah pada nge-live ya, udah pada selfie, wifi dan sebagainya dah. Tapi ya orangnya mungkin ya, aduh, demen aja dah deket-deket ya, jadi dikerubunin. Tapi Tuhan Yesus memang intensional ya, secara intensi memang ada tujuan yang mau dia nyatakan kepada Zakheus, dia menghampiri tempat Zakheus berada. Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan di bawah pohon tempat Zakheus berada itu? Alkitab mencatat ia melihat ke atas. Ia melihat ke atas. Saudara, melihat ke atas ini satu hal yang penting untuk kita perhatikan, meskipun catatan ini kelihatannya kayak sepintas lewat ya. Begini, saudara, waktu kita mau menawarkan keintiman kepada seseorang, eye contact itu sangat penting. Jadi kalau kita bicara sama orang dan kita mau menghargai orang itu, kita mau membahasakan, menyampaikan bahwa saya siap berteman akrab, saya siap berelasi lebih intim dengan kamu, eye contact kita harus kita berikan, saudara. Kita nggak bisa tuh, aduh saya mau kok berteman sama dia, tapi kita waktu ngobrol sama dia sambil mainan handphone gitu misalnya. Nggak bisa. Saudara, ini yang banyak terjadi juga antara orang tua dan anak. Ketika kita sibuk dengan handphone kita, anak kita juga mungkin ya sibuk juga dengan handphonenya, akhirnya pembicaraan kita nggak ada eye contact. Jadi tanpa kita sadari komunikasi kita tuh nggak ada koneksi hati, saudara. Karena mata aja kita nggak terkoneksi gitu ya. Kalau saya sama Pak Budiman tuh dulu teman SMA, saudara ya. Jadi saya senang sekali hari ini punya kesempatan bisa melayani bersama Pak Budiman. Kami dulu bersekolah di satu SMA yang sama di daerah Dan Mogot. Terus kami kelasnya tuh di lantai atas gitu, di lantai 4 kalau saya nggak salah ingat ya. Nah, di lantai atas itu biasa kita bisa berdiri di balkon melihat ke bawah. Ke bawah itu biasanya ya ada anak-anak lain yang sedang main sepak bola lah, main basket lah, main voli, olahraga macam-macam di lapangan bawah, saudara. Nah, saya tuh bayangkan ya, misalkan ada seorang teman kami, gadis gitu ya, Bapak Ibu saya yakin pernah remaja juga, pernah SMA juga ya, pernah SMP juga, kita yang mungkin khususnya ibu-ibu deh, terutama gadis-gadis remaja, biasanya tuh bisa jatuh hati gitu ya, bisa ngefans, kagum pada teman-teman cowok yang atletis, yang jago olahraga gitu, yang ganteng, yang tinggi begitu kan. Nah biasanya tuh di balkon atas tuh akan diem-diem gitu ya, berdiri di balkon sembari ngeliatin cowok idamannya lagi olahraga di bawah begitu kan. Nah biasanya nih kalau cewek yang naksir sama cowok yang lagi olahraga di bawah, bisa ngeliatin dari atas aja udah seneng kan ya, ibu-ibu ya, pasti bisa ingat dong ya kenangan seperti itu. Aduh bisa ngeliat dia ganteng dari atas tuh rasanya udah seneng deh. Eh kalau yang lagi diliatin ini lagi main basket, tiba-tiba dia nengok ke atas, dia tatap juga mata kita gitu ya, dia kasih juga eye contact-nya ke kita. Wow, saya kira itu si gadis-gadis yang lagi menatap dengan penuh penuh rasa kagum itu bisa syok gitu ya. Tiba-tiba ditatap balik, dia bisa kaget kali. Padahal cuma mata ketemu mata. Karena rasanya bonus banget. Dia kan mungkin targetnya cuma mau ngeliatin aja dah kayak apa sih, aduh ganteng banget ya dia ya. Begitu ditatap balik, wah, itu rasa berbunga-bunga. Nah, saya kira itulah perasaan yang dialami juga oleh Zakheus, Bapak Ibu. Jadi dia kan targetnya cuma melihat Yesus. Tapi waktu Yesus melihat ke atas, menangkap matanya, saya kira sebelum Yesus ngomong apa-apa pun, itu tuh udah menyentuh hatinya Zakheus. Dia udah mungkin, aduh, saya ditatap balik. Padahal orang begitu banyak, nggak ada yang pedulikan dia. Ya. Sekali lagi, di tengah keramaian, dia sendirian. Dia rasa sepi. Tetapi Yesus yang satu-satunya yang melihat ke arah dia,
itu tuh udah say something tuh kepada Zakheus. Nah, bukan hanya melihat ke atas, kita lihat catatan berikutnya, saudara. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus. Saudara perhatikan ya, dan berkata, Zakheus. Ini kan Zakheus sama Tuhan Yesus belum pernah ketemu. Orang Zakheus saja nggak tahu Tuhan Yesus kayak apa orangnya ya. Jadi Zakheus tuh nggak pernah loh ada interaksi sama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus waktu lihat ke atas langsung dipanggil namanya. Langsung di call by his name. Saudara yang dikasih Tuhan, nomor 2 kita nih untuk membahasakan keintiman sebagai penawar dari kesepian. Kita selain menatap mata orang yang kita mau kita mau ajak akrab itu, kita juga perlu menghargai pribadinya dengan menyapa dia sesuai dengan sapaan yang eh, mewakili penghargaan atau penghormatan kita kepada dia. Yaitu kalau namanya Zakheus, ya kita sapa namanya Zakheus, tidak seperti orang banyak yang melabeli dia dengan orang berdosa. Saudara, hari ini banyak sekali orang tuh tidak respect kepada orang, kemudian memberikan label macam-macam dengan kata-kata yang quote and quote menghina, merendahkan, mengolok dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita mesti belajar, kita harus hargai sesama kita dengan menyapa sebuah sapaan yang memang sapaan yang menghormati dia ya. Saya ingat dulu waktu saya remaja, saya suka ikut beberapa acara seminar atau saya pernah hadir beberapa acara yang misalnya ada persekutuan, ada KKR yang biasa dilayani oleh pembicara-pembicara terkenal. Satu kali saya memang cukup kagum, ngefans gitu dengan satu pembicara yang saya rasa wah beliau tuh berkarunia sekali ya sebagai seorang pembicara, sangat komunikatif, sangat baik. Tapi saya sebagai anak remaja yang bukan siapa-siapa, just nobody gitu ya, yang cuma duduk di kerumunan orang banyak, yang cuma bisa mengagumi beliau yang berdiri di depan panggung, ya saya cuma berpikir bisa mendengar, belajar dari beliau aja udah cukup. Nah, ada satu waktu setelah selesai acara itu, kebetulan teman saya mengajak kami bersalaman gitu ya, karena teman saya ini lumayan kenal sama pembicaranya. Jadi habis salaman, terus saya sempat salaman sama pembicaranya juga, terus pembicaranya nanya saya, namanya siapa? Saya kaget juga ya, saya kira oh, mungkin basa-basi lah karena udah salaman begitu ya. Saya sebut nama saya Hendra. Nah saya emang nggak expect diingat atau apa ya, saya juga tahu beliau pasti ketemu banyak orang gitu. Tapi saya nggak nyangka loh, beberapa waktu kemudian, mungkin bulanan atau tahunan kemudian saya ketemu lagi sama pembicara ini, waktu dia sapa saya, dia sebut nama saya. Saya kaget Bapak Ibu. Saya merasa, aduh, saya dihargai begitu rupa ya. Padahal nggak diingat mah nggak apa-apa, saya juga maklum begitu. Tapi begitu diingat nama saya, ada satu perasaan yang, aduh saya dihargai ya. Nah saudara, Zakheus nih, dia waktu disapa namanya oleh Tuhan Yesus, Zakheus. Waduh, itu tuh berbicara lebih dalam lagi dari sekedar mata ketemu mata itu. Membuat Zakheus akhirnya, aduh ilah, aku diketahui namaku ya. Dan saya kira momentum itu tuh menjadi momentum Tuhan menyatakan anugerahnya. Mungkin Zakheus mengerti bahwa Yesus ini bukan hanya manusia biasa. Mungkin di dalam pertolongan Roh Kudus dia mengerti Tuhan Yesus ini adalah uh, figur ilahi Allah yang mungkin mengenal dia secara pribadi. Nah, itu membuat dia akhirnya mulai bergetar ya, mulai tergerak hatinya. Dan Alkitab mencatat berikutnya, setelah menyapa nama Zakheus, Tuhan Yesus berkata, segeralah turun. Jadi bukan hanya dilihat, bukan hanya disapa namanya, terus Tuhan Yesus melengos. Enggak loh. Tuhan Yesus minta segeralah turun. Jadi Tuhan Yesus minta dia turun, mau lebih dekat. Nah, saudara perhatikan ya. Kadang kita bisa lihat seseorang, kita bisa sapa namanya, tapi udah kita pergi aja ya. Karena mungkin ya kita cuma mau just say hi, kita nggak ada intensi mau lebih dekat, lebih jauh. Tapi enggak, Tuhan Yesus ternyata mau lebih dekat lagi dan minta Zakheus turun. Bukan hanya itu saudara, berikutnya dikatakan, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Nah, ini juga menarik saudara ya. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Saudara yang dikasih Tuhan, kita nih setiap kita kan tinggal di rumah kita masing-masing ya.
kita tentu pernah menerima tamu. Nah, tamu yang kita terima berdasarkan ruangan di dalam rumah yang kita tinggali sebetulnya mewakili kedekatan ya, mewakili tingkat kedekatan kita dengan tamu itu. Misalkan ya, ada sales tukang panci. Saya kira kita nggak kenal, kita nggak akan bilang begini, "Oh, Mas tukang panci, Bapak tukang panci, ayo masuk ke ruang makan," atau langsung ke kamar tidur. Wah, saya rasa kita agak nggak waras kalau begitu ya. Ya karena nggak kenal paling kita cuma buka pintu gerbang sedikit, "Ada apa Pak ya?" "Nawarin panci Bu." "Oh iya, nggak ada. Nggak dulu ya Pak ya, makasih." Kita tutup pintu. Nah kalau misalnya kita tertarik sedikit mau ngeliat pancinya, kita buka pintu, kita mungkin cuma sampai di teras. Karena kita nggak kenal ya. Nah kalau misalnya tetangga lebih kenal dikit dah, kita udah lumayan kenal, kita tahu dia orang baik-baik, mungkin kita akan ajak masuk ke ruang tamu, kita izinkan dia duduk di sofa. Kalau udah lebih akrab, mungkin seperti di gambar ini kita ajak dia ke ruang makan. Kita akan sambut dia untuk makan bersama dengan kita. Nah, kalau udah sangat dekat, misalkan dia sepupu kita, dia sahabat kita, saya rasa kita nggak akan keberatan untuk memberikan kamar tidur yang kita ada di rumah kita untuk kita izinkan dia menginap juga, saudara ya. Nah, itu tuh mewakili tingkat kedekatan dan kedalaman relasi kita. Nah, Tuhan Yesus waktu berkata, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu, Tuhan Yesus mau menginap loh. Artinya apa? Tuhan Yesus memang mau masuk lebih dalam, lebih akrab, lebih intim dengan Zakheus. Saudara yang dikasih Tuhan, waduh Zakheus tuh senang banget ya. Jadi Zakheus menyambut apa yang Tuhan Yesus tawarkan itu ya girang sekali. Saudara yang dikasih Tuhan, kita nih mesti mengevaluasi bagian ini dalam relasi kita. Nomor satu, saya ajak kita lihat, kita khususnya sudah jadi orang tua, bagaimana keintiman atau keakraban kita dengan anak-anak kita, saudara. Anak-anak ya, makin dia masih kecil, makin tuh pintu hatinya terbuka lebar untuk kita masuk, saudara. Makin dia remaja, makin tertutup. Nggak usah pintu hati deh, pintu kamarnya aja. Anak saya sekarang udah remaja, saudara ya. Saya punya 2 anak, satu masih SD, satu udah remaja SMP. Kadang-kadang ada mulai rasa sedih, tapi karena saya udah belajar, saya udah siap mental deh. Jadi yang SMP nih ada satu kali saya buka pintu kamarnya dia protes, "Pah, ketuk dulu dong." Wih, saya kaget. Seumur-umur dari dia baby, saya mah bisa aja langsung gendong dia, langsung masuk, langsung main sama dia. Tapi satu hari itu pertama kali dia protes, "Ketuk dulu dong Pak pintu." Wah, saya tuh sebenarnya dalam hati mau protes gitu ya. "Waduh Ilah, ini papa kamu sendiri harus sampai ketuk dulu." Tapi saya udah belajar karena saya ngerti, oh ya memang udah waktunya deh. Akhirnya saya tutup lagi, saya ketuk. "Boleh papa masuk?" gitu. "Ya boleh," terus baru saya buka gitu. Saudara memang remaja, makin kita dewasa, ya kita orang dewasa apalagi ya, kita akan makin rapat lagi, kita nggak akan biarkan orang sembarangan masuk area kita tanpa izin ya. Saya rasa itu hal yang wajar. Nah, tapi karena kita dengan anak nih, jangan sampai anak kita dapat transferan loneliness dari kita, setelah kita mengalami pemulihan. Loneliness nomor satu dari anugerah Tuhan ya, kalau kita juga bisa mengalami seperti Zakheus, kita mesti transferkan itu juga pemulihannya kepada anak-anak kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita mau masuk ke dalam hati anak-anak kita sejak kecil, sejak sedini mungkin. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Caranya adalah setiap hari kita harus berikan waktu yang sangat berkualitas untuk kita tatap matanya, untuk kita sapa dia dengan sapaan yang betul-betul dia suka. Kalau anak saya suka dari kecil, dari baby, saya suka ada satu sapaan, saya sapa dia Papa Tapaupe gitu ya. Saya bisa belajar bahasa Mandarin dikit. Papa Tapaupe itu papa's baby gitu ya, bayi kesayangan anak kesayangan papa gitu. Jadi saya lagi teleponan sama anak saya waktu dia kecil, dia belum kenalin suara papa yang dia telepon, dia bingung. Dia nggak mau nyaut, saya bilang, "Halo, halo," gitu, dia nggak mau nyaut. Begitu saya bilang, "Halo, papa tuh Paupe," gitu ya, kok dia langsung tahu, dia baru nyaut gitu. Jadi sampai dia udah gede gini, saya masih suka sebut itu sesekali, dan dia senang, dia tahu itu sapaan sayang saya ke dia. Nah saudara, kalau dari kecil kita biasakan ya, ada satu komunikasi setiap hari. Saya dorong kita setiap hari sesibuk apapun. Kita mesti ada waktu, kita main sama dia, ngobrol sama dia. Tapi makanya jangan pegang handphone. Dia jangan pegang handphone, kita tidak pegang handphone. Lalu kita ngobrol, kita sapa dia, kita bisa ngobrol apapun, kita bisa minta dia cerita apapun.
Kalau dia cerita, kita akan dengarkan dengan sepenuh hati. Kita mau duduk sama dia, bahkan kalau kita bisa doa bareng dia, wah itu bagus sekali. Saudara, kalau kita pupuk itu sedini mungkin, kita akan menolong dia untuk terbebas dari loneliness itu. Kenapa? Karena di dalam hidup dia, setidak-tidaknya ada papanya atau ada mamanya yang sangat akrab, yang sangat intim dengan dia. Maka dia akan lebih terbebas dari masalah loneliness. Tapi kalau kita sebagai papa dan mama berkata, ya yang penting saya cukupin uang sekolahnya, yang penting uang jajan saya kasih, dia mau gadget saya beliin, dia mau jalan-jalan saya kasih tiket, tapi kita tuh nggak ada relasi yang intim seperti itu, saya khawatir bisa kejadian seperti amit-amit ya. Misalnya anak yang saya baca berita itu tuh dari keluarga yang mampu, tetapi rupanya ada jarak yang begitu jauh antara dia dan orang tuanya. Jadi saudara penting ya kita evaluasi, kita introspeksi, dan kita mulai lakukan koreksi dengan anak-anak kita. Nah yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahan utama keintiman adalah rasa percaya dan dimengerti. Rasa percaya dan dimengerti. Saudara kita lihat diri kita deh. Kita nih bisa akrab, bisa intim sama orang, kalau orang itu apa? Kalau orang itu bisa kita percaya, dan orang itu mau mengerti kita. Kalau orang itu nggak bisa kita percaya, kita ngomong apa, dia ember, kita udah bilang, kasih tahu siapa-siapa ya. Besok semua orang udah tahu. Wah, kita mana bisa deket sama orang kayak gitu ya. Karena orang itu kayaknya, aduh, saya kok nggak aman ya sama dia ya. Saya ngomong harus hati-hati. Nah, kita susah deket. Kita nggak berani deh untuk masuk lebih intim dengan dia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Zakheus ini nih berani segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Karena dia tahu Yesus adalah tokoh yang baik, guru yang baik, dan dia ada rasa aman itu tuh. Dia tahu ini figur yang bisa dipercaya, reputasi Tuhan Yesus itu sempurna, nggak ada cacat celah. Maka dia tuh bisa percaya. Dan yang luar biasa, orang-orang kan menghakimi Zakheus, dia dianggap penjahat, pengkhianat bangsa. Tetapi waktu Zakheus turun, Tuhan Yesus nggak ada ngomel-ngomelin dia. Kamu ya meres-meres ya, kamu ya pungut cukai ya. Enggak loh. Enggak ada tudingan-tudingan yang menghakimi, tetapi adalah sebuah penerimaan yang apa adanya. Sehingga membuat Zakheus tuh rasa dimengerti, diterima. Maka dia juga menerima dengan sukacita, saudara. Nah, maka momen perjumpaan atau encountering-nya Zakheus dengan Yesus adalah momen pertobatan yang betul-betul dia merasa diterima apa adanya, yang betul-betul memulihkan hidupnya, diterima oleh Tuhan kita, yang sayang kita, yang mengampuni kita, yang menerima apa adanya, yang memberi rasa aman, yang bisa mengerti ya kita memang lemah, kita berdosa, dan gak mengingat-ingat dosa kita, mengizinkan kita memulai kesempatan kedua, memperbaiki hidup kita. Aduh, itu tuh penerimaan yang betul-betul dibutuhkan oleh semua orang ya, oleh saya, oleh Bapak Ibu semua, kita semua orang berdosa. Kita butuh itu, bukan hanya Zakheus. Saudara, saya pernah satu kali di tengah-tengah pandemi diundang pelayanan di satu gereja. Pelayanannya bentuknya rekaman, saudara ya. Waktu itu komisi remajanya tuh ulang tahun. Jadi karena ulang tahun, sebenarnya dari tempat saya tinggal di Jakarta, waktu itu saya masih pelayanan di Jakarta, saya harus ke daerah itu, saya harus naik sepeda motor tuh 1 jam lebih, cukup jauh. Jadi waktu itu saya harus ikuti semua sesi rekaman mereka dari awal sampai habis ya. Jadi mereka kan acara ulang tahun ada banyak, ada tarian, ada paduan suara, ada macam-macam lah. Nyanyinya mereka juga apa mereka dari awal gitu. Jadi saya harus benar-benar standby dah untuk khotbah saya yang kurang lebih 40 menit direkam juga. Saudara, setelah selesai saya berkhotbah, saya disambut oleh pembinanya. Sebenarnya pembinanya cukup berumur, seorang ibu-ibu yang ini hanya gambar ilustrasi ya, bukan ini pembinanya, bukan. Tapi saya mau gambarkan dia seorang ibu-ibu yang cukup berumur, yang saya kira nih ibu ini ternyata waktu saya ngobrol anaknya juga udah remaja. Jadi sebenarnya hubungannya lebih seperti mama dan anak gitu ya. Tapi yang saya kaget, semua anak remaja itu tuh yang kurang lebih ada 50-an anak yang terlibat rekaman itu manggilnya Cici gitu. Halo Ci, terus akrab gitu. Kelihatan sekali akrab ya. Jadi si nanti ada remaja perempuan yang begitu ketemu Ci langsung nempel, langsung apa nanti minta rambutnya dikepangin lah apa. Saya kagum juga. Biasanya remaja soalnya setahu saya ya, kalau dia lihat usianya terlalu jauh bedanya sama dia susah deket gitu. Karena merasa kayak emak gua nih, kayak apa kayak orang yang
kayaknya nggak bakal ngerti lah. Jadi biasanya tuh remaja kan berjarak. Tapi ini kok bisa deket ya? Saya penasaran gitu. Ternyata ada satu kejadian yang buat saya mengerti. Kejadiannya begini Bapak Ibu. Habis saya ngobrol-ngobrol, tiba-tiba beberapa remaja pria, remaja cowok datang ke cici pembina ini. Mereka ngomong gini, "Ci, Ci." Lalu si ibu pembina atau cici pembina ini bilang, "Ada apa?" "Ci, ini rekamannya nggak ada suara." Hah? Dia kaget, padahal kita rekaman udah sejam lebih, persiapan-persiapannya juga mau sejam. Jadi itu udah agak sore sebenarnya ya. Saya pas denger udah deg-degan. Terus ibunya bilang, "Coba deh perbaiki perbaiki." Wah, mereka kotak-atik, nggak ada. Terus mereka balik, sebenarnya si cicinya udah nggak enak nih sama saya. "Aduh, Hendra," dia panggil saya Aweng ya, "Weng, aduh sorry nih, apa, tunggu sebentar ya, pastiin dulu, mudah-mudahan bisa diperbaiki." Lalu pastiin nggak bisa, si anak-anak remaja datang dengan muka bersalah, mereka bilang gini, "Ci, nggak bisa loh, rekamannya suaranya nggak ada, bener-bener nggak ada." Terus akhirnya si remaja ini tiba-tiba ngomong begini, "Bukan salah kami loh, Ci, salah sistemnya, itu kayaknya alatnya ada yang salah," gitu. Terus si cicinya komentarnya begini yang bikin kayak kaget, "Oh, bukan salah kalian ya, salah sistemnya ya? Iya deh, bukan salah kalian dah, salah sistemnya." Dengan setengah senyum yang sebenarnya saya tahu agak nahan-nahan emosi gitu ya. Kemudian si Cici ini, bilang, "Ya udah deh kalian perbaiki." Terus dia mengalihkan pandangan ke saya, dia berkata, "Weng, sorry ya, nanti harus rekaman ulang deh." Terus saya bilang, "Iya, nggak apa-apa nggak apa-apa." Nah, kejadian itu tuh membuat saya mengerti begini Bapak Ibu, si Cici ini nggak cepat-cepat emosi, meledak, menyalahkan, menghakimi. Karena saya coba pantulkan kalau saya di posisi si Cici itu, saya mungkin akan rasa sungkan gitu ya. Ini pembicara jauh-jauh, dia harus sampai pulangnya agak malam, ada rasa sungkan, ada rasa nggak enak. Biasanya saya bayangkan kalau saya di posisi itu, mungkin saya akan reaktif langsung akan menyalahkan, "Gimana sih kalian? Kenapa nggak dicek dulu semuanya sebelumnya?" Mungkin akan terlontar kata-kata itu tuh kalau saya. Tapi itu enggak loh dari si Cici ini. Jadi saya bayangkan, wah, saya belajar sesuatu dari si Cici ini ya. Ketika kita bisa menahan reaksi, nggak ngedumel, nggak langsung menghakimi, kita nggak menyalah-nyalahkan meskipun tuh hati tuh rasanya mau keluar kata-kata itu menolong tuh kita bisa dekat sama orang. Saudara, kita nih kalau sama anak kita, terutama ya kita udah jadi papa mama, waktu anak kita melakukan kesalahan, kita tuh mungkin ya reaksi pertama kita yang cepat spontan adalah kita menyalahkan. "Kamu gimana sih? Kamu apa sih? Kamu apa sih?" Nanti habis menyalahkan begitu kita dengerin, kita baru mikir, "Aduh ternyata dia nggak salah juga ya." Tapi udah keburu nyala-nyalain. Saudara, itu tuh kalau kita nggak hati-hati ya, itu membuat jarak tuh. Anak kita nanti lama-lama makin nggak mau deket-deket sama kita, karena dia tahu belum apa-apa udah disalah-salahin. Kita nggak ngertiin dia dulu. Nah, kita mesti belajar Bapak Ibu, seperti nasihat firman Tuhan di Yakobus juga, "Hendaklah kamu cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah." Jadi kita mesti belajar ya, kalau kita mau akrab, kita mau dekat sama anak kita, waktu anak kita lakukan kesalahan apapun, nomor satu, jangan marah dulu, jangan ngoceh dulu, jangan nyalain dulu, dengar dulu apa yang terjadi. Setelah dengar, kalau meskipun mau marah, kita doa dalam hati, minta Tuhan kasih hikmat, supaya kita keluar kata-kata tuh yang membangun dia. Kata-kata yang menolong dia bisa mengoreksi diri, mengoreksi kesalahannya, bukan menyalahkan, menjatuhkan, atau membuat jarak. Nah, saudara ini penting ya. Kalau enggak, dia nanti akan merasa papa mamanya juga bukan teman akrabnya dia, bukan teman intimnya dia, nanti dia akan jaga jarak dah dengan papa mama. Nah, kita khawatir kalau dia berjarak sama kita nanti akan banyak hal yang dia nggak mau buka, nanti lama-lama dia bisa terjebak dalam kesendirian atau loneliness itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa yang ketiga dan terakhir ya, peristiwa perjumpaan Zakheus dengan Tuhan Yesus itu tuh memberikan pelajaran terpenting ini, saudara. Keintiman yang terutama itu harus dimulai dari keintiman dengan Tuhan. Saudara, kita intim dengan anak kita penting, anak kita intim dengan kita penting. Tapi kita dan anak mesti ingat yang paling penting, kita sama-sama mesti intim dengan Tuhan, saudara ya. Jadi Zakheus waktu dia mengalami pemulihan relasi keintiman dengan Tuhan Yesus itu tuh Yesus berkata di ayat 9, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham." Saudara, pemulihan yang terjadi pada Zakheus bukan hanya pemulihan about the loneliness ya. Loneliness itu satu paket, dari paket yang terpenting adalah keselamatan jiwanya tuh saudara.
Karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus menyelamatkan jiwanya dari kebinasaan kekal, memberikan dia pengampunan, memberikan dia pemulihan relasi, dan bonusnya dia terbebas dari loneliness itu, saudara. Dan kita tentu rindukan anak-anak kita juga boleh selamat semua, kita dan orang-orang kita sayangi juga selamat semua. Maka penting ya buat semua orang yang kita sayangi dan termasuk diri kita mengalami perjumpaan pemulihan relasi keintiman dengan Yesus, sehingga kita juga boleh mengalami keselamatan. Nah, keselamatan yang sejati, pertobatan yang sejati, buahnya adalah buah perubahan hidup yang juga sejati. Maka dari itu di ayat 8 Alkitab mencatat Zakheus berubah. Yang tadinya dia juga udah dia nggak dipeduliin, dia juga nggak mau peduli sama orang. Orang nggak peduli sama dia, ngapain dia peduli orang kan? Tetapi waktu dia mengalami pemulihan dengan Tuhan Yesus itu, dia berubah. Dia berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dia mau berbagi, saudara. Dia mau peduli kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini memang gambar ilustrasi, tapi saudara bisa lihat wajah orang-orang yang di sekelilingnya ya. Karena Zakheus sudah mengalami perubahan hidup, dia juga wajahnya berubah, dia juga jadi orang baik. Orang-orang sekelilingnya juga wajahnya berubah. Jadi senang. Karena apa? Karena orang-orang itu juga mulai akhirnya tersentuh hatinya oleh kepeduliannya dia. Apa yang keluar dari hati akan menyentuh hati, saudara ya. Jadi kalau hati kita sudah diubahkan oleh Tuhan, kita nggak lagi terjebak dalam kesunyian atau kesendirian, tapi hati kita adalah hati yang sudah mengalami keintiman dengan Tuhan. Aduh, kita juga rindukan tuh orang-orang sekeliling kita boleh mengalami keintiman dari Tuhan itu. Dan kita mau bagikan juga kepada orang sekeliling kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita mau peduli juga. Kita mau bagikan juga isi hati kita kepada orang-orang sekitar kita. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Zakheus di dalam perubahan hidupnya. Dan di bagian akhir dari Lukas 19 ini Alkitab mencatat sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Zakheus adalah salah satu yang dicari dan yang hilang itu. Dan dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi bukan hanya Zakheus, kita semua juga dicari dan diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Untuk apa, saudara? Untuk menyelamatkan kita semua. Untuk membawa kita semua anak-anak yang hilang, domba-domba yang hilang, kembali kepada Tuhan pemilik kita, kembali kepada Allah Bapa yang kita relasinya tadinya terputus, supaya kita didamaikan dan kita diintimkan kembali. Saudara, karena itu kita bukan hanya mau menerima, tapi sekali lagi kita mau belajar mempraktekkan apa yang kita terima dari Tuhan Yesus ini untuk kita pedulikan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara, di Jepang masalah kesepian menjadi masalah besar. Apakah di Indonesia enggak? Saya kira juga mungkin banyak yang mengalami, mungkin kita nggak menyadarinya aja. Saya sebagai konselor, karena saya melayani konseling, selama pandemi ini saya banyak menerima kasus orang-orang yang kesepian, saudara. Belum lama ini saya berjumpa dengan satu anak remaja, laki-laki. Aduh, saya begitu dengar ceritanya, hati saya nggak tahan. Nggak nangis, saudara ya. Dia di dalam masa pandemi ini, papanya meninggal, nggak lama kemudian mamanya meninggal. Dia anak tunggal. Dia berkata, eh, seringkali dia merasa sesak gitu. Dia tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, dia di dalam kamar, tiba-tiba dia sesak. Jadi rasa kesepian itu tuh bisa menyiksa begitu rupa, saudara. Nah, saya berterima kasih dia mau cerita sama saya temani dia, saya hibur dia, dan saya berkata, saya bersedia jadi teman dia, saya kasih nomor WA saya bilang, kamu kalau butuh teman, kamu mau ngobrol, jangan sungkan-sungkan. Saya mendoakan dia, kemudian saya tanya, boleh nggak saya peluk kamu? Wah, dia bilang, iya, dia merindukan itu, karena dia tahu seumur hidup dia nggak bakalan dapat pelukan dari papa dan mama dia, apa orang tua yang begitu dekat dengan dia sekarang udah nggak ada, saudara ya. Jadi ada banyak orang di sekeliling kita yang membutuhkan uluran tangan kita ya. Mari kita mau terbebas dan terselamatkan dari loneliness kita, tapi kita juga mau bagikan itu kepada orang sekitar kita, orang-orang dari keluarga kita, anak-anak kita, teman-teman dia mungkin, dan juga tetangga kita, sahabat kita. Kalau ada yang kita tahu mereka juga kesepian, kita mau tawarkan juga keintiman itu kepada mereka. Terakhir, Yakobus 4 ayat 8a berkata, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu.
Saudara yang kasih Tuhan, ingat selalu kita harus dekat kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, waktu kita dekat kepada Tuhan, Dia sayang kita, Dia merindukan kita selalu dekat pada Dia. Dia akan mendekat pada kita. Jadi kalau saudara berkata, hari ini relasi saya jauh dari Tuhan, ayo jangan ditunda-tunda lagi. Selesai webinar ini, ayo kita semua mendekat pada Tuhan ya. Kita ambil waktu, kita doa, kita sapa Tuhan kita, Bapa kita, Dia akan mendekat pada kita. Dan kita akan alami keintiman itu bersama dengan Tuhan dan pemulihan dari loneliness kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Apa yang saya mau bagikan selesai sampai di sini. Silakan kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau di-sharingkan, kita bisa diskusi. Oke. Terima kasih banyak Pak Hendra buat pemaparannya, benar-benar luar biasa gitu ya, sangat indah, sangat menyentuh hati. Kembali melihat sisi cerita Sakeus itu nggak begitu saja, tapi ternyata ada banyak sisi-sisi sentuhan kasih Tuhan gitu ya, yang membuat hati dia itu betul-betul disentuh oleh kasih yang sejati. Terima kasih, karena itu cuma itu satu-satunya ya, obat sebetulnya daripada loneliness yang kita alami. Baik Bapak Ibu, mungkin adakah di antara Bapak Ibu yang mau bertanya? Silahkan boleh langsung raise hand gitu. Kalau mau bertanya langsung silahkan, atau mau chat kepada saya maupun kepada Pak Budiman juga boleh. Silahkan. Adakah pertanyaan? Oke, sambil. Oke. Silakan Pak. Aku duluan deh Pak yang nanya. Silakan Bu. Ya. Pak, tadi kan ada Bapak cerita soal anak remaja gitu ya, anak remaja yang mulai dia lebih suka ada di kamar sendirian. Maksudnya papa kalau masuk ngetok dong gitu ya, dia butuh privacy dan sebagainya. Nah itu Pak, bagaimana sebetulnya kita mengetahui ya jika anak ini tuh memang sedang dalam tahapan dia ingin belajar mandiri, dengan tahapan usia remaja kan memang seringkali begitu, atau memang jangan-jangan dia sedang mengalami kesepian. Nah bagaimana kita sebagai orang tua tuh bisa tahu gitu ya, adakah hal-hal khusus yang perlu kita perhatikan yang menandakan bahwa anak kita tuh sedang kesepian, gitu Pak? Mungkin. Pertanyaan yang sangat bagus, Bu Reta. Jadi saya pakai contoh hubungan saya sama anak saya yang dari remaja ini deh. Memang itu juga sempat jadi deg-degannya saya karena udah ngalamin, jadi baru mulai ngerasain ketar-ketir sendiri ya. Selama ini cuma bagian ke orang tua, belum ngalamin, belum bagaimana mengalami realnya. Nah, saudara, saya mengujinya dengan cara itu, karena saya sudah biasakan setiap hari dari kecil ada komunikasi dengan dia. Jadi saya pastikan setiap hari ada komunikasi yang kami lakukan. Jadi misalnya saya dengan dia suka saat teduh bersama, lalu saya akan tanya gimana sekolahnya. Nah, di situ akan saya ukur. Kalau dia mulai nggak mau cerita, dia mulai menutup diri, bukan hanya pintu kamarnya, tetapi pintu hatinya, dia nggak mau cerita apapun sama saya. Nah, di situ mungkin saya duga ada sesuatu deh. Nah, itu tuh mungkin saya akan gedor lagi deh. Saya nggak akan izinkan dia masuk lebih dalam. Tapi karena saya tanya, dia cerita lepas gitu. Iya, tadi saya di sekolah begini. Dia entar dia kesel sama temennya, entar dia ada masalah apa, entar ada berita gembira, dia lagi ikut perlombaan apa, dia cerita semua. Jadi karena saya lihat, oh dia semua masih cerita, berarti pintu hatinya masih kebuka. Jadi buat saya ya pintu kamar yang dia tutup, ya memang bagian dari proses perkembangan dia aja dah. Jadi ya saya nggak apa-apa gitu. Begitu Bu Reta. Oke. Nah, rupanya tuh ada banyak juga nih Pak yang bertanya kepada saya mirip-mirip gitu ya. Misalkan ada anak yang memang tipenya introvert gitu. Nah, bagaimana kita tahu tipe introvert membedakannya dengan anak yang kesepian gitu. Kan being introvert is fine gitu ya, tapi being lonely is another thing. Jadi bagaimana kita bisa membedakan itu tuh? Ya, ada juga yang bilang mirip seperti ya pertanyaan ini juga. Misalkan anak usia 16 sampai 17 tahun. Bagaimana kita bisa mengenali gitu ya sebetulnya dia betul-betul kesepian, karena kalau kita lihat dari luar dia punya banyak teman, punya banyak kegiatan. Ini pertanyaan dari salah satu ibu nih Pak di sini. Iya. Oke. Nah, kalau seperti itu, kita memang perlu kenali juga lingkup pertemanannya dia, Bu Reta dan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi misalnya nih, dia sama kita orang tua, ya saya juga banyak menjumpai ya, ada banyak teman-teman saya yang saya kenal juga akhirnya memang berjarak. Barangkali memang karena pas masa kecilnya si papa mama ini ya apa boleh buat ya, karena kondisi harus kerja keras, jadi memang waktu dengan anak agak kurang. Tapi kalau anak-anaknya ini ternyata punya circle pertemanan yang kita tahu akrab intim, jadi bukan cuma hihi haha bareng,
Tapi kita bisa tahu nih, oh ternyata mereka bisa ngobrol, mereka bisa saling curhat. Nah kalau kita bisa dapat informasi itu, kita boleh cukup tenang deh. Artinya ya dia ada teman, ada circle yang mungkin dia dapatkan keintiman itu. Kalau dia nggak punya sama sekali, itu yang mungkin kita perlu perlu carikan pertolongan ya. Nah, kalau misalnya dia sama kita jawabnya pendek-pendek, tapi sama temennya enggak, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi yang paling penting adalah jangan sampai dia nggak punya siapa-siapa, itu aja sih. Tapi kalau dia punya temen yang dia bisa percaya, apalagi temennya kita tahu temen yang baik gitu ya. Kalau dia juga aktif di gereja dia punya teman-teman yang sama-sama pelayanan bareng, udah deh kita bisa lebih tenang. Saya pernah dengar ada orang tua yang memang anaknya tuh tutup rapat gitu. Tapi si orang tua ini, kita jadi orang tua kan kadang perlu kreatif juga ya, Bu Reva dan Bapak Ibu sekalian. Si orang tua ini menurut saya kreatif. Jadi, orang tuanya dia bisa cari info cukup banyak, bisa dia tanya gurunya, dia bisa tanya teman-temannya, dia bisa tanya orang tua dari teman-temannya. Cukup aktif, saya kira usaha yang baik ya, tanpa sepengetahuan anaknya. Karena kalau ketahuan anaknya bisa sebel gitu ya, mamanya ini kayak mata-mata, kayak detektif gitu. Tapi si mama ini menurut saya dia baik gitu, dia juga kalem, dia juga maksudnya nggak seperti kayak berlebihan ketika dia mencari info. Seperti memang memperhatikan anaknya dari jauh, memastikan bahwa anaknya itu aman dan baik-baik saja. Jadi dia berteman sama siapa, mamanya itu perhatikan. Sehingga mamanya waktu cerita sama saya, meskipun si anaknya bilang, "Ma, aku pergi," nggak bilang kemana. Tapi saya tahu dia kemana gitu. Saya bilang, "Hebat sekali, Bu." Dia bilang, "Iya, soalnya saya udah kumpulkan banyak info lah. Jadi saya cuma mau memastikan dia aman aja." Nah, saya tuh kira kalau kita bisa jadi orang tua seperti si ibu ini yang bijaksana, nggak mengusik ya kenyamanan si anak, tapi tetap mengawasi dari jauh, memastikan si anaknya baik-baik aja, menurut saya itu baik gitu. Mhm. Sehingga si mama ini juga berkata, ya meskipun si anak nih kalau saya tanya mau jawab pendek-pendek, tapi karena saya tahu ya dia pergi ke rumah temennya yang memang saya kenal, temennya baik, mamanya juga saya kenal, udah deh saya aman aja deh, saya tenang deh. Ya kira-kira Oke, begitu, Bu Reta dan Bu Lulu oke, sekalian. oke. Harus bisa tarik ulur gitulah ya, Pak, ya, nggak boleh Ya terlalu betul, deket banget gitu ya, anaknya nanti merasa betul, terkekang, "Mama nggak betul, percaya aku nih." betul, Iya, iya, iya. betul. Oke. Saya tambahin sedikit, Bu. Ya, ya. Tapi kita sebagai orang tua, kan ada saat di mana anak membutuhkan ya. Jadi nggak Mmm, selalu si anak itu nggak mau ngomong sama kita, nggak mau nyapa kita. Cepat atau lambat dia akan butuh kita, pasti itu. Kan kita orang tuanya, dia butuh setidak-tidaknya misalnya butuh uang, butuh izin, butuh apa, ada kan bagian dia butuh. Nah, waktu dia mencari kita meskipun karena dia butuh, kita manfaatkan kesempatan itu. Jadi, kita jangan dalam hati berkata, "Nyari mama cuma ada butuhnya, cari papa cuma ada butuhnya." Ya justru gara-gara ada butuhnya dia mesti mau cari kita kan ya. Tapi waktu dia cari kita tuh usahakan, apa, ya maksudnya berusaha jadi teman yang baik lah. Memang gini, kalau anak masih kecil, hubungannya itu memang masih atas bawah. Kita mau nggak mau, posisi kita di atas, dia di bawah, karena dia harus dibimbing, ya kan? Dia belum bisa ngambil keputusan sendiri. Tapi seiring bertambahnya usia anak, kita nggak bisa melakukan pendekatan atas bawah, itu yang mhm, berjarak. Kita harus jadi sejajar dengan teman. mhm. Jadi mulai anak masuk usia SMP, itu tuh kita mesti mulai agak turunin diri kita menjadi teman dia gitu, Bapak Ibu Betul, ya. betul, Kalau setuju. jadi teman kan kita ingat kita pernah remaja juga, yang namanya temen, pasti kita demen sama temen yang, ya yang sabar, temen yang mau ngedengerin, temen yang mau semangatin, temen yang, nggak cepet menghakimi gitu ya. Nah kita tuh mesti belajar begitu tuh Bapak Ibu. Sedikit share ya, bukan bukan saya mau show off, bukan, tapi saya berharap share saya bisa menguatkan Bapak Ibu. Saya ingat anak saya yang remaja ini, dia pernah, mengungkapkan kesan dia yang membuat saya ya cukup senang juga ya, ternyata ada dampak yang dia rasa baik. Dia bilang begini, dia bilang, "Pah, temen-temenku tuh kaget." Kata temen-temenku, eee kalau mereka dapat nilai jelek, di kata anak saya ya, kebetulan mungkin mama papa temennya agak galak gitu. Jadi dia bilang, "Temenku tuh sampai takut kalau ketahuan papa mamanya kalau nilai jelek, soalnya kalau nggak dimaki ada yang digebuk," katanya. Mmm, "Tapi aku tuh sama papa nggak pernah loh diomelin, digebuk." Terus dia bilang, "Waktu aku ceritain ke temenku, semua temenku bilang, 'Enak banget papa mama kamu,' kata gitu ya. Nah jadi, saya kaget juga gitu kan. Tapi ya itu ya, maksudnya Bapak Ibu, saya paham kadang-kadang
mungkin kita sebagai orang tua ya bisa nggak sabar juga ya kalau anaknya udah disemangatin untuk belajarnya nggak bagus, nilai terjelek kan kita gregetan ya, karena kita bisa emosi. Mmm, Ya memang kita perlu belajar lah Bapak Ibu ya. Ya jangan cepat reaktif marah, kita mesti memang kadang-kadang gitu ya rasanya, tapi kita mungkin bisa tawarkan solusinya. Apa nih misalnya, apakah kamu butuh guru les, apa yang bisa mau Papa bantu supaya nilai kamu bisa meningkat. Penting loh, jangan sampai nilai jelek misalnya begitu ya. Jadi Mhm. kita berusaha untuk komunikasi yang lebih soft, yang lebih mungkin jadi teman dia gitu. Kira-kira Oke, gitu tuh. thank you Pak. Ini mulai Sama-sama. banyak nih Pak ya Oh pertanyaan. silakan silakan. Mulai banyak yang masuk. Oke, berikutnya, bagaimana jika hubungan, anak sudah terlanjur sulit berbicara dengan orang tua? Mungkin tadi berkaitan dengan yang jawab pendek-pendek, juga ada tadi di bawah yang bertanya lagi, jawabannya tuh sangat pendek-pendek begitu ya, bagaimana kita bisa memperbaiki supaya anak ini mau lebih terbuka lagi hatinya kepada orang tua, begitu? Iya iya iya. Pertanyaan sangat baik. Kalau memang sudah terlanjur Bapak Ibu, kita harus ingat tidak pernah ada kata terlambat untuk kita, memperbaiki keadaan ya. Jadi ya udah kalau memang sekarang dia jawab pendek-pendek, ya kita yang lebih bersabar dah. Tapi kita mau encourage dia, kita mau, terus doakan dia, kita mau juga, memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Saya sebetulnya berasal dari latar belakang yang hubungan saya sama papa saya nggak dekat Bapak Ibu ya. Saya tuh waktu kecil ditinggal, maksudnya tinggal karena papa mama saya harus merantau. Saya lahir di satu daerah di Kalimantan. Jadi karena kondisi ekonomi papa mama saya harus merantau ke Jakarta. Jadi saya ditinggal dititipkan pada kakek nenek sama tante saya. Begitu saya dewasa, bukan dewasa, begitu saya masuk usia sekolah, TK, saya dipindahkan ke Jakarta, tinggal sama papa mama. Tapi papa saya tuh orangnya dingin, cool gitu. Karena dia menyerap itu dari kakek saya yang juga saya perhatiin nggak ngobrol juga sama papa saya. Padahal kakek saya sangat dekat sama saya gitu. Jadi, oh saya mulai ngerti udah gedenya. Oh karena papa saya dapatnya begitu dari engkong, si papa juga begitu sama saya. Jadi saya nggak pernah ngobrol sama papa saya. Wah satu titik saya udah nggak ngarepin deh untuk ngobrol sama papa saya gitu. Saya juga udah diem-dieman. Tapi saya inget pada satu masa saya sakit panas gitu. Waktu saya sakit panas, papa saya tuh pegang dahi saya. Terus beliau masakin Indomie buat saya. Saya nangis loh Bapak Ibu waktu itu ya. Jadi, saya nangis karena saya nggak nyangka. Saya kira papa saya memang totally ignorant gitu. Memang totally dingin lah, nggak peduli sama saya. Tapi ternyata, dia care juga. Bahkan mau masakin Indomie first time, ya, itu memori yang saya nggak bisa lupa ya. Beliau udah almarhum, udah meninggal. Sampai ada satu waktu saya udah ada satu kali studi di luar kota, saya belajar Mandarin. Tadi kan saya bilang saya bisa belajar Mandarin dikit-dikit. Saya waktu itu belajar Mandarin di kota itu, saya belajar tulis surat. Tulis suratnya emang ngawur. Saya cuma ingat saya tulis yang saya ingat agak bener dikit, "Wah, ini papa mama," gitu. Itu saya kirim ke papa mama saya. Mama saya telepon bilang si papa baca surat saya sampai nangis. Nah, saudara, apa yang saya mau bagikan adalah nggak pernah ada kata terlambat ya untuk kita Mhm tuh memulihkan relasi kita antara orang tua dan anak. mhm Kita terus doakan. Saya tuh sejak percaya Tuhan, saya mendoakan itu ya. Saya doain papa saya bilang gimana saya bisa nanti mengalami pemulihan dan saya bisa ceritakan Tuhan Yesus ke papa saya karena papa saya belum percaya Tuhan. Jadi mhm itu juga yang membuat saya cari kesempatan. Nah, di sisi lain Tuhan juga lembutin hati papa saya gitu ya. Jadi Bapak Ibu terus doakan anak-anak kita dan itu yang saya bilang ya, kalau ada momen anak kita sakit atau apa, kita tunjukkan care yang tulus, yang hangat, yang kita support dia, yang kita memang tunjukkan kita nih sangat sayang dia begitu ya, itu tuh akan melembutkan hatinya. Jadi, mhm kata-kata kita mesti kita belajar juga jangan keras, karena ada pepatah berkata, "Kata yang keras akan mengeraskan hati yang lembut, tetapi kata yang lembut akan melembutkan hati yang keras." Jadi kalau kata-kata kita belajar, kita nggak pakai kata yang keras, nggak menyalahkan, nggak menyakiti, kata kita akan kita, sedikit mungkin, sepengertian mungkin, lama-lama akan melembutkan hatinya Bapak Ibu. Tapi kalau mhm kata kita keras, nyalahin, ngedumel, pendek-pendek, tapi nyelekit, makin keras dia hatinya. Jadi lama-lama kita susah deket gitu. Jadi kebanyakan anak-anak remaja tuh sebetulnya, kebanyakan karena saya juga pernah jadi pembina remaja dan guru anak remaja, mhm banyak yang cerita mereka sebel karena nggak tahan sama mhm ocehan papa mamanya katanya. Jadi mhm papa mamanya spontan tuh suka keluar kata-kata yang mereka, aduh, kalau denger nggak tahan gitu.
Nah, kita orang tua perlu latih deh supaya kita dapat hikmat dari Tuhan, keluar kata-kata yang baik ya, yang menguatkan, yang nggak menyakiti mereka gitu. Mhm Reta. mhm. Hmm. Thank you, Pak. Sama-sama, Bu Reta. Heeh. Jadi ini masih ada beberapa pertanyaan lagi ya. Ada Silakan. juga cerita yang misalkan seperti ini, bila anak saya itu ketika dimarahi mudah berkata, "Nanti saya mau bunuh diri." Gitu. Dia suka bilang kalau diocehin, dimarahin, dia akan berkata, "Udah aku mati aja," gitu ya. Bagaimana cara orang tua, kembali pertanyaannya adalah menyentuh hati gitu ya, karena biasanya kalau dinasehati selalu menolak untuk mendengarkan begitu anak ini. Lalu mungkin ada yang mirip-mirip gitu ya, Pak. Misalkan ada lagi yang bercerita anak saya kelas 8 dan sangat sensitif ya, cuman yang ini mungkin nggak sampai berkata bunuh diri, tetapi suka marah-marah begitu ya. Pokoknya kalau ngomong sedikit marah-marah gitu. Nah, biasanya anak ini manis gitu ya, tapi sekarang di kelas 8 dia berubah menjadi sensitif dan suka marah-marah. Apakah ini bagian dari kesepian, padahal sebetulnya keluarga ini punya waktu bersama setiap malam untuk mengakhiri hari begitu ya. Tetapi kok rasanya anaknya masih demikian begitu sikap terhadap orang tua. Mungkin 2 itu tadi dulu, Pak. Oke, thank you Bu Reta. Wah, pertanyaan sangat bagus ya. Yang pertama, pertanyaan berkaitan dengan bunuh diri. Begini, Bapak Ibu, kalau kita dengar anak remaja keluar kata-kata bunuh diri, kita mesti eh, melakukan gini. Maksud saya tuh mau kita jangan begini. Itu cuma gertak. Itu kita jangan meremehkan ya. Kalau ada kata bunuh diri keluar dari anak remaja, dalam hati kita mesti ada sense saya mau agak serius nih, saya mau memastikan nih dia bunuh dirinya benar atau enggak. Misalnya ya, kita mesti melakukan pengecekan kapan pertama kali dia ungkapkan itu. Kalau misalnya dia ungkapkan itu, sebelum-sebelumnya nggak pernah, sekarang dia ungkapin. Kita mau tahu apa tuh yang membuat dia mengungkapkan kata bunuh diri. Kemudian yang kedua, seberapa sering. Kalau dia sangat sering, kita juga mau simpen. Loh, kalau sangat sering berarti dalam pikiran dia sangat sering memikirkan itu. Lalu yang ketiga kita juga mau ngecek pernah nggak dia mencoba melakukannya. Kalau pernah, seperti apa. Dan kalau dia nggak pernah, kita mau tahu dia pernah membayangkan bunuh diri seperti apa gitu. Maksud saya begini, kalau pikiran itu sudah mulai muncul pada anak kita nih perlu serius sih, karena takutnya pikiran itu sudah ada di dalam benak dia dan masuk dalam salah satu opsi penyelesaian masalah yang jadi pilihannya dia. Nah, kita tuh mau ajarkan dia jangan begitu gitu ya. Memang kalau anak masih sangat remaja, biasanya nih, ini saya pinjam kata-kata orang tua saya deh, jangan ngomong-ngomong sembarangan soal mati bunuh diri, ntar setan lewat bisa kesambet, misal gitu ya. Jadi biasanya kata-kata orang tua saya begitu kan untuk menegaskan bahwa itu tuh jangan masuk dalam kata-kata yang kamu anggap enteng gitu. Jadi enggak khusus, kamu nggak boleh ngomong sembarangan. Kalau ada masalah kita selesaikan sama-sama baik-baik gitu. Nah, saya tuh khawatirnya waktu dia nggak sengaja terlontar itu kan sekarang anak-anak bisa lihat medsos, mungkin dia pernah terpapar ya, dia mungkin pernah melihat curhatan orang di medsos dan sebagainya berkaitan dengan bunuh diri, lalu itu mulai masuk dalam ide dia. Saya tuh khawatirnya begitu dia cetuskan itu, misalnya kita tuh lebih melembut sebagai orang tua. Nah, kalau kita lebih melembut, dia akhirnya akan jadikan itu senjata. Jadinya dia mungkin akan sering-sering sebut itu untuk kayak mengontrol kita sebagai orang tua. Nah, kalau itu yang terjadi, waktu kita melembut dan kita lihat dia kelihatannya juga, lebih soft, kita nasihati, "Boleh nggak kamu nggak sebut-sebut itu lagi? Kamu kalau ada masalah, papa mama ya akan dengerin gitu ya. Kamu nggak usah sebut-sebut itu. Karena itu tuh, pikiran itu tuh bisa dirasuki loh oleh si jahat tuh untuk misalnya bikin kita gelap mata. Padahal kita nih punya Tuhan, punya harapan, Tuhan tuh kasih kita kreativitas, di hadapan Tuhan nggak ada yang mustahil, Dia akan sediakan jalan keluar. Nggak boleh tiba-tiba mikir mati. Nanti kita bisa bisa tersesat begitu. Jadi kita perlu edukasi, kita perlu beri pengertian, kita perlu haramkan kata itu. Sama seperti halnya kalau saya bimbing pasangan yang menikah, saya bilang sama mereka, kita nih harus membuang jauh-jauh kata misal cerai ya. Jadi jangan sampai lagi berantem, udah deh cerai aja. Meskipun konteksnya cuma gertak atau cuma spontan supaya berharap perdebatan atau konflik itu selesai. Tapi nggak boleh disebutkan Bapak Ibu. Karena kalau disebutkan, ya itu kadang-kadang bisa jadi ide gitu. Nanti lama-lama dari disebutkan mau diwujudkan gitu.
Jadi kita nih mau buang jauh-jauh kata yang memang kita nggak akan masukkan dalam opsi sama sekali di dalam pilihan penyelesaian masalah. Nah, yang kedua, pertanyaan yang kedua berkaitan dengan anak yang tadinya manis, tiba-tiba di remaja kok jadi moody, Galak. kok jadi galak gitu ya. Begini Bapak Ibu, kita perlu pahami juga dinamika psikologi perkembangan usia remaja. Jadi usia remaja itu adalah usia di mana anak kita masuk masa turbulence. Kalau kita naik pesawat tuh goncangan gitu. Jadi ada banyak goncangan di dalam diri mereka yang mereka pada saat itu tuh susah hadapi. Tetapi kita harus yakini goncangan ini temporary, meskipun memang kita perlu dampingi supaya dia nggak sampai tergoncangnya nanti kelewat batas, tapi kita harus mengerti nanti goncangan ini bisa berlalu ya. Masa remaja ini kalau dia bisa melewati dengan baik, sebenarnya dia akan lebih stabil. Goncangan ini nih bisa terjadi karena pertumbuhan misalnya fisik dia yang saat itu tuh cukup mengganggu dia. Anak remaja putri maupun putra kan tubuhnya banyak mengalami perubahan ya. Saya ingat saya karena saya putra, saya waktu remaja juga saya sempat stres juga karena suara saya sebelum berubah menjadi suara yang lebih maskulin seperti saat ini Bapak Ibu, ada satu fase perubahan suara saya tuh seperti suara wanita gitu. Itu tuh saya stressful banget. Saya kalau angkat telepon di sebelah sana akan bilang gini, "Mbak, bisa bicara dengan papa?" gitu. Hah? Itu bukan sekali dua kali, sering. Aduh, saya tuh mengalami krisis identitas. Padahal kan identitas kan penting ya di masa Heeh. remaja. Belum lagi jerawat Bapak Ibu. Aduh ilah, kalau jerawat udah muncul, cowok aja stres, apalagi cewek gitu kan. Apalagi remaja wanita tuh, aduh kalau udah mulai jerawat tuh mereka itu tuh memukul sekali ya, self esteem untuk menghargai diri dan itu menjadi goncangan buat mereka. Belum lagi soal misalnya, mohon maaf berat badan gitu ya. Ada yang sangat ideal karena fans sama BTS sama Blackpink, wah kayaknya yang skinny gitu ya, yang gak gemuk gitu, itu yang cantik, yang ganteng gitu. Akhirnya ada yang bener-bener, sangat ini juga, sangat terganggu juga ya dengan perubahan hormonal dia, tubuhnya dia, dan sebagainya. Dan pergolakan emosinya juga sangat nggak stabil. Jadi dia gampang sekali nanti sensi, tersinggung sama temennya, ada konflik bawaannya reaktif. Kalau masih kecil kan teriak sedikit, bayan dikit udah main bareng lagi kan Bapak Ibu. Sekarang kalau udah remaja, wih kadang kita kaget urusan kecil itu bisa kayak langit runtuh gitu. Ini mah sebenarnya besok juga tinggal maaf-maafan, orang salah paham kecil, kok masalah bisa sampai seminggu sih? Kadang-kadang bisa begitu ya Bapak Ibu. Nah, masih syukur kalau anaknya mau cerita, kita bisa kasih tahu, bukakan pikiran, kasih kasih arahan untuk mereka cepat bayaan dan selesai masalah. Tapi kalau nggak cerita, itu kayak bola salju, mereka gulung-gulung sendiri, masalahnya jadi besar sendiri gitu. Padahal salah paham aja depannya gitu. Nah, jadi ya gitu Bapak Ibu ya, kita perlu pahami itu gejolak yang memang wajar dialami oleh anak-anak remaja, kita jangan terpancing, kita nggak boleh emosi. Jadi kalau kita emosi, kita ngelihat dia, "Ini kok jadi nggak sopan, ini kok jadi marah-marah, ini kok jadi ini," terus kita ikutan marah, kita melabrak dia, disitulah dia merasa kita nggak ngertiin dia. Tapi kalau kita ngerti, emang masanya lah, udah deh saya kalau saya nggak tahan saya mundur dikit, terus kita kasih tahu dia kenapa. Kalau kita udah agak sabar ya, kita maju, kita tanya begitu. Tapi kalau kita masih nggak sabar, kita mundur Bapak Ibu. Karena kalau kita lagi mendidih, kita nggak bisa nanya baik-baik. Yang ada, "Kenapa? Kok marah-marah? Nggak sopan nih kamu ya." Wah itu anak tuh makin kesel. Makin dia lagi kelimpungan sama goncangannya, papa mamanya tambah nambahin goncangan. Makin sebel dia. Jadi itu yang makin ketutup. Jadi Bapak Ibu jangan kecil hati kalau dia berasal dari anak yang manis, yang friendly, yang sebenarnya sosial, sekarang dia seperti itu, sebenarnya modalnya udah besar. Kita arahkan aja, kita bimbing aja. Ayo sabar, sabar. Kalau ada apa-apa cerita sama papa mama. Dulu papa mama juga gitu kok. Kamu cerita biar papa mama kasih tahu dulu pengalaman papa mama gimana lewatinnya. Kamu jangan reaktif dan jangan gampang marah. Ayo harus lebih sabar gitu. Kita encourage seperti itu Bu Reta. Oke. Oke, Nah, thank you, Pak. sama-sama, sama-sama Bu. Pak, ini ada pertanyaan yang Ya, silakan. justru berbalik sama tadi ya. Jadi ini Hmm, misalkan anaknya itu justru terlalu akrab nih sama orang tua, kayak hmm. temen gitu ya, kayak teman Oke. ngobrol. Which is sebenarnya kan sudah betul ya kita Hmm, memposisikan. Tapi kadang-kadang justru jadi agak mungkin kurang ajar gitu ya, jadi agak keras, agak cuek, iya, nggak terlalu iya. takut gitu ya dengan orang tua. Jadi malah ngejawab gitu misalkan karena terlalu dekat misalkan justru begitu gitu ya. Hmm, Nah, apakah ada tips atau solusi Pak untuk yang kondisi demikian begitu? hmm. Ini pertanyaan sangat bagus.
Bapak Ibu, kita nggak boleh temen sampai nggak ada batas, jangan ya. Karena kita tetap orang tuanya. Kalau dia sama temennya, ya udah deh, dia memang totalis sederajat gitu. Tapi kalau dengan kita memang berusaha mensejajarkan diri kita dengan dia, tapi however ada batas di mana kita lebih tinggi dikit gitu. Jadi kita nggak bisa totally sederajat sehingga dia bebas apa kritik kita, nggak sopanan kita, nggak bisa. Jadi kalau kita sudah nge-sense ada ketidaksopanan, ada yang mulai kurang ajar, kita perlu nasihati. Jadi kita perlu hargai, aduh papa mama senang ya kita bisa ngobrol akrab selama ini. Papa mau kasih sedikit masukan nih. Tadi papa ngerti kamu mungkin sangat menghargai papa atau sangat menghargai mama sebagai teman. Jadi kamu ya seperti kamu sama teman-teman ini begitu ya, nyeplos gitu. Tapi papa mama mau kasih masukan ini untuk kebaikan kamu, supaya nanti kamu sama orang dewasa yang lain yang memang kamu perlu agak ngerem dikit, nggak kebablasan. Kalau nggak nanti kamu kalau remnya belum, bisa tabrakan ibarat kita naik mobil begitu ya. Ya itu tadi waktu kamu ngomong begini, kamu tuh ngomong begitu kurang pas gitu. Itu tuh nggak sopan. Nah kita nasihatin begitu deh Bu Reta. Harus cepat-cepat dikoreksi supaya dia ingat. Tapi cara mengoreksinya kita nggak marah, nggak reaktif, nggak menunjukkan kita tiba-tiba jadi tingginya tinggi bukan main gitu dibandingkan dia gitu. Nah itu kan jadi berjarak ya. Jadi kita naik aja sedikit, lebih tinggi sedikit, tapi kita mengoreksi dia. Gitu. Dan kita berkata pada dia sekali lagi, kalau papa mama beritahu ini untuk kebaikan kamu. Ya, saya cerita sedikit dari pengalaman saya. Anak saya pernah satu kali banting pintu karena dia lagi marah. Wah, saya tuh dibantingin pintu, papa mama di sini kalau dibandingin pintu sama anak, bisa kebayang perasaannya, itu kan kurang ajar bukan main. Maunya saya sih reaksinya saya mau langsung buka pintu dengan lebih kencang dan saya banting lebih kencang untuk nunjukin papa juga bisa lebih kasar dari kamu gitu. Tapi sekali lagi saya tahan diri, saya tahu dia lagi bergejolak, dia mungkin gak bermaksud itu. Saya tahu, tapi saya kan masih panas ya, saya tenangin diri dulu, udah agak tenang, saya mendekat, saya nasihati dia baik-baik. Saya bilang, saya mulai dengan berkata, tadi kamu banting pintu. Dia langsung cepat-cepat bilang, Pak, bukan itu, Pak. Kayaknya anginnya kenceng, Pak. Wah, dia langsung, ini dia tahu itu salah sekali ya. Saya bilang, iya, Papa tahu. Papa sih percaya kamu nggak ada maksud ya. Tapi nggak bisa enggak loh. Kalau Papa tadi nggak nahan-nahan, Papa tuh rasa kamu tuh sangat nggak sopan. Kamu sangat kurang ajar sama Papa. Papa khawatir kalau ini kan Papa kebetulan kenal kamu. Papa percaya kamu nggak ada maksud jahat. Kalau kamu di luar, misal di kelas, pas kamu banting pintu, guru kamu yang kenal kamu, apa guru kamu nggak marah? Gitu. Ntar kalau kamu udah kerja, kamu ketemu bos kamu, apa bos kamu nggak tersinggung, kamu langsung dipecat, misalnya saya bilang gitu kan. Jadi saya bilang, kamu mesti bisa tahan dari sekarang, bisa latih. Marah, nggak apa-apa, tutup pintu pelan-pelan. Kamu mau keselnya kesel di kamar, kamu mau pukul bantal atau apa, nggak apa-apa. Tapi jangan melawan sesuatu yang bisa bikin orang salah paham. Jadi saya nasihatin begitu, ya. Terus dia bilang, iya Pak, sorry Pak. Nah seperti itulah Bapak Ibu kira-kira ya, kita harus mengoreksi sih, kita nggak bisa membiarkan. Oke? Oke, thank you Pak. Ya, sama. Masih kuat ya Pak? Satu lagi ya. Kuat, silakan. Mau Ini 2, 3 juga boleh. Oh iya, oke sip. Ya. Ini ada dari seorang mamah nih ya, sharing gitu ya. Bagaimana kita melihat atau membantu anak yang sebetulnya cukup aktif nih di sekolah, dia ikut berbagai kegiatan, organisasi, bahkan anak ini berprestasi gitu ya di sekolahnya. Tetapi secara pribadi sebetulnya si mamah nih ya melihat anak ini mengalami loneliness karena merasa dia sering tidak punya teman yang mau ngajak dia hangout, kumpul-kumpul gitu ya di mall pas weekend begitu. Seperti teman-teman lain yang suka pergi-pergi. Nah, bagaimana nih Pak kita membantu mamah dan anak ini gitu ya dengan kondisi demikian? Oke. Wow, ini pertanyaan sangat baik ya. Pada anaknya berprestasi, tapi kok anaknya malah lonely ya. Bapak Ibu kalau suka nonton film, saya baru-baru ini nonton sama anak saya satu film yang buat saya bagus gitu ya. Di Netflix judulnya Mr. Hiragi's Homeroom. Jadi itu film tentang guru, Bu Reta udah nonton ya? Jadi tentang guru dan anak-anak SMA, kelas 3 SMA gitu yang baru mau lulus. Nah, saya nggak ceritain deh, itu 10 episode. Bapak Ibu bisa nonton secara santai, tapi menurut saya film itu bagus. Bahkan anak saya pun dapat message, dapat pelajaran dari film itu, sehingga dia dengan temannya ada pemulihan relasi, karena dia belajar ya, dinamika pertemanan, bagaimana seharusnya dan sebagainya. Tetapi apa yang ditanyakan itu salah satu isu yang muncul di film itu. Yaitu ada satu siswa yang sangat berprestasi, kemudian dia lonely. Saking lonely-nya,
Di film itu sih memang digambarkannya tragis ya, dia akhirnya mengakhiri hidup tuh si siswa yang berprestasi itu. Oh, Tetapi yang saya mau bagikan adalah begini, memang kalau sangat berprestasi, resiko memang besar karena bisa jadi teman-temannya iri, teman-temannya sirik, dan karena berprestasi kan memang ya akan jadi ada kompetisinya ya, ada kompetitifnya dan sebagainya. Jadi dia akan naik ke atas sendiri, teman-teman di bawah. Nah, ini memang tantangan besar nih buat Bapak Ibu kalau anak kita berprestasi. Saya bagikan deh pengalaman saya. Saya waktu sekolah saya pernah juga dapat anugerah Tuhan ada di dalam posisi ranking gitu berprestasi. Saya juga ngerasain loh, ada kadang-kadang temen ngiri, temen nggak suka. Saya pernah dijahatin juga temen waktu saya kuliah, absensi saya dihapus gitu oleh temen. Jadi memang kadang-kadang itu menjadi struggle ya, menjadi tekanan. Tapi saya tuh waktu itu berusaha untuk masuk duluan gitu ke teman-teman saya. Saya tahu misalnya saya bisa berbagi, saya mau berbagi dah. Jadi dulu um, yang saya coba lakukan adalah misalnya saya menawarkan kepada teman-teman saya apa yang saya bisa bantu gitu. Kalau teman-teman mau belajar bersama, yuk saya bersedia gitu ngajarin, kita datang pagi atau kita ketemu di mana, kita pulang sekolah. Saya bersedia dah, maksudnya mengajarkan, menjelaskan begitu. Jadi itu yang saya lakukan ya, supaya karena saya nggak mau nanti teman-teman saya beranggapan saya cuma mau ngejar rankingnya, nggak peduli mereka gitu. Dan kebetulan karena saya juga mau melatih diri gitu ya untuk belajar dah, mau membagikan apa yang Tuhan kasih supaya saya juga bisa bagikan ke teman-teman. Bahkan pernah saya lakukan juga, misalnya ada satu ujian yang perlu drill gitu, perlu latihan. Kalau makin banyak latihan, kita tuh bisa lebih hafal. Nah waktu itu saya bikinin soal latihannya, saya kasih garis bawah, terus saya fotokopi beberapa lembar, saya tawarin teman-teman saya bilang kalian mau nggak nih saya cara belajarnya begini, nanti kamu isi pakai pensil, setelah itu kamu hapus, nanti kamu isi lagi, jadi sampai kamu hafal gitu. Kalau kamu mau, saya siap berbagi, kalian nggak usah bayar. Jadi memang saya agak repot dikit, tapi itu cara yang saya lakukan supaya saya nggak kesepian Bapak Ibu. Karena kalau enggak, saya memang bisa dikucilkan tuh. Saya bisa agak dibenci, dianggap cuma mentingin diri ya. Saya nggak tahu deh apa yang sudah dilakukan oleh misalnya anak dari Bapak Ibu ini, tapi kalau lingkungannya, meski misalnya sudah melakukan seperti yang pernah saya lakukan, tapi lingkungannya tetap nggak kondusif, saya mengusulkan mungkin boleh coba dievaluasi lingkungannya ya. Apakah semuanya nggak ada yang bisa terima dia, hmm, tapi kalau asalkan ada 1, 2, 3 teman, nggak banyak nggak apa-apa, cukup. tapi ada beberapa yang bisa dekat gitu, yang bisa Hmm, ngertiin hmm, bahwa dia sebenarnya baik, dia juga hmm, mau hmm, berbagi dan bersedia teman akrab, itu udah cukup. Tapi betul. kalau dia sama sekali nggak ada yang suka, semuanya benci, semuanya sirik, saya mengusulkan mungkin kita perlu evaluasi lingkungannya. Apakah sebaiknya kita carikan lingkungan yang lebih sehat gitu buat anak kita. Hmm, Begitu sih. gitu. Oke, oke, baik. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama. Ini ada satu lagi yang masuk ini mengenai dia ini adalah seorang guru sekolah minggu begitu ya. Ya, Kemudian dia megang anak-anak di usia pra-remaja ya, yang memang betul dia merasakan bahwa ada perubahan sikap-sikap yang mulai tertutup nih dari anak-anak ini. Biasanya terutama sih pada anak laki-laki. mhm, Ya, karena saya beberapa kali berusaha untuk ngajak ngobrol dan mendekati mereka gitu ya sebelum sekolah minggu, tetapi rupanya responnya masih malu-malu atau masih tertutup banget begitu ya. Dia bertanya, dia perannya sebagai guru sekolah minggu, batasannya seperti apa nih Pak untuk bisa menjalin relasi dengan anak-anak yang kondisinya demikian? Karena memang di sisi lain ada anak yang justru sangat terbuka nih dengan dia gitu ya sebagai guru sekolah minggu. Ini sepertinya yang bertanya adalah seorang ibu ya wanita nih ya. Begitu. Bagaimana nih Pak menurut wow, Anda? ini pertanyaan bagus, untung ditanyakan. Nah, buat kita yang jadi guru maupun guru sekolah minggu, sebenarnya kesempatan kita untuk masuk lebih luas kepada anak-anak yang kita didik terbuka lebar, Bapak Ibu ya. Jadi saya mengusulkan begini, sering-seringlah kita membuat format kelompok kecil gitu. Misalnya kayak ini kan beberapa anak laki ini, misalnya anak para remaja cowok ini nih, mereka tertutup. Kita tanya nggak mau jawab gitu. Tapi misalnya mereka masih mau datang ke sekolah minggu atau masih mau datang ke remaja, itu sebenarnya pertanda baik Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya mereka nggak benar-benar tertutup. Mereka masih membuka diri, yaitu apa? Mereka mau keluar dari rumah mereka, dari kamar mereka, untuk bertemu orang, untuk bertemu dengan kita. Maka kita harus capture momen itu. Jangan sampai dia udah keluar, kita nggak sambut, dia masuk lagi, ntar malah nggak mau keluar. Nah, makanya mereka yang sudah datang, bisa ke sekolah minggu atau datang ke sekolah,
kita kalau bisa bikin kayak misalnya ya kelompok kecil 5 orang gitu, dengan kita misal 6 begitu deh ya. Terus kita buat interaksi Bapak Ibu. Interaksi yang kita lakukan kalau kita lihat pertanyaan kita dijawabnya pendek-pendek, mereka nggak terlalu mau jawab, ya udah kita bikin pertanyaan yang jawabannya memang pendek. Tapi goal kita yang pendek aja dia mau jawab, itu udah kemenangan besar. Misalnya yang saya pernah lakukan, biasanya saya tanya ya, saya mulai dulu dengan pertanyaan esai, "Kamu biasa suka apa nih kalau lagi libur?" Ada, biasa. Wah, ini saya udah tahu nih, pelit nih, nggak terlalu mau jawab nih, masih ketutup rapat. Oh ya udah, saya ubah sedikit pertanyaannya. Oke dah, di sini ada nggak yang suka main game? Kamu suka nggak main game? Gitu. Nah itu kan cuma jawabannya yes atau no kan Bapak Ibu. Nah waktu dia jawab yes atau no aja, itu tuh udah sebuah keterbukaan. Jadi bisa dia bilang iya, iya, iya. Wah bagus, kamu kan suka main game gitu ya. Oke, sekarang game apa yang kamu main? Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu kita, mau masuknya dari kalau dia memang pelit-pelit, kita kasih pertanyaan yang jawabannya pendek-pendek dulu. Misalnya yes, no question atau jawaban singkat yang memang cuma satu kata gitu ya. Kalau kamu suka makan, makan apa? Bisa dia, nggak tahu gitu ya. Ya udah deh, suka Indomie nggak? Siapa yang suka Indomie? Misalnya gitu loh. Nah, nanti kalau misalnya mereka udah bilang suka, oke, kalau aku suka mie goreng gitu. Kamu sukanya yang rasa apa? Nah, jadi kita, mesti begitu tuh Bapak Ibu, kita jangan cepat nyerah. Kalau mulai dari mereka ada yang mulai buka, lalu kita perhatikan dari 5 orang itu, biasanya ya, mungkin, kalau Bapak Ibu bisa atur, usahakan ada 1, 2 orang yang lebih aktif dikit. Jadi yang lebih aktif dikit itu tuh bisa menjadi trigger untuk misalnya 3 yang sisanya itu yang tadinya tertutup rapat, lama-lama mereka lebih mau buka juga. Karena mereka akhirnya lihat, waktu temennya cerita panjang, nggak kenapa-napa tuh. Biasanya mereka takut karena apa? Takut dinilai buruk, Bapak Ibu. Jadi kalau dia buka, dia ngomong banyak, ntar dinilai buruk. Ih, ngomongnya kok nggak jelas. Ih, kok ngomongnya kumur-kumur. Ih, mendingan nggak usah ngomong deh. Kita nggak ngerti kamu ngomong apa. Itu yang membuat mereka tuh serem tuh. Itu yang banyak ditakuti remaja. Akhirnya mendingan diem daripada saya ngomong ntar saya dinilai buruk. Mendingan saya diem, saya cool gitu. Nah, jadi kita nih mau ketuk pintunya dengan cara satu kata yang keluar dari mulut dia pun kita mau hargai. Jadi begitu dia berbicara, dia buka suara, kasih kontak mata Bapak Ibu. Lalu kita kasih penghargaan. Wow, ternyata kamu suka ya mie goreng ya, sama aku juga suka. Kamu tuh suka mie goreng diapain gitu misalnya. Jadi kita mau capture bahwa jawaban dia tuh berharga karena kita mau menghargai pribadinya. Nah, kalau kita bisa selalu menghargai seperti itu, dia akan merasa kita menghargai dia deh. Nah, dia cenderung akan lebih hatinya nanti nggak akan sekeras sebelumnya. Kalau dia tahu kita nih kayaknya belum tentu menerima dia atau menghargai dia, dia lebih takut, dia lebih jaga. Dia akan kerasin hatinya, karena dia takut sakit hati gitu. Kalau dia tebel-tebelin kan dia lebih nggak berasa sakit hati, makanya dia tutup rapat. Begitu Bapak Ibu. Iya, iya, iya. Wah, Mhm. luar biasa. Thank you Pak Hendra, Sama-sama, untuk sama-sama, semua penjelasannya, sharing-sharing-nya luar biasa ya. sama-sama Benar-benar Bu. datang dari hati yang menyelami banget ya Pak ya, anak-anak remaja ini. Semakin sadar kita sebagai orang tua sangat butuh anugerah Tuhan ya. Iya, Betul-betul harus betul, kembali kepada Tuhan. betul. Iya, Tadi ada satu, mungkin ini komentar saja ya dari salah iya, satu, teman-teman yang datang, Bapak Ibu yang datang, dia bilang, "Kita sebagai orang tua tuh nomor satu jangan baper," kata dia ya, "jangan iya, baper benar. ketika anak-anak mulai set boundary, ya udah gitu, hargai Iya, ketika mereka sudah remaja, mereka betul. memang sudah mau belajar mandiri. Jadi orang tua jangan, "Kenapa sih Ya. kamu kok mulai jauh dari mami, udah nggak sayang mami lagi?" Gitu ya. Ada mungkin Iya, yang iya, model-model betul, begitu. betul. Ya, jadi instead Iya, of kita tapi kita harusnya belajar mengerti mereka begitu ya, kemudian iya, tetap menjaga hubungan yang sehat. Terima kasih nih iya. buat masukan yang sangat baik ya dari Sama-sama. seorang ini juga seorang bapak atau ibu ini di Iya, sini. betul. Terima kasih. Makasih, makasih Bapak Ibu. Bagus. Iya. Oke. Oke, saya rasa mungkin sudah cukup ya, waktu kita juga sudah habis. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Hendra buat segala sharing-nya, buat, penguatan-penguatan yang diberikan kepada kita ya, sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai pendidik, di sini kita sangat perlu banget dibekali hal-hal seperti demikian, begitu ya. Jadi kalau boleh sedikit saya simpulkan adalah bahwa memang loneliness itu sesuatu yang di luar kehendak daripada anak-anak kita, begitu ya. Jadi kita jangan cepat menge-judge. Kemudian nomor satu cara kita mengobati adalah keintiman dan bukanlah keramaian ya. Mhm, Jadi keintiman itu di dalamnya harus ada trust and understanding. Nah, mhm. saya pikir understanding ini juga terkadang sulit gitu ya. Saya juga sebagai Iya, mama seringkali
lebih gampang Pak kita ngejudge gitu daripada memilih Iya. jalan understanding, karena itu muter jalannya ya, lebih susah gitu untuk kita stop dulu dan belajar mengerti anak. Lebih cepat seringkali kita judgement saja. Iya. Kemudian yang nomor 3 yang sangat penting adalah kita intim dengan Tuhan. Nah, itu adalah kunci daripada segalanya ya Bapak Ibu. Ketika kita dekat sama Tuhan, maka akan ada begitu banyak hal indah yang keluar dari hidup kita gitu ya. Instead of mulut kita ini menjadi kutuk, menjadi berkat tapi buat orang lain. Saudara, mari sama-sama kita lebih cepat mendengar, begitu tadi kata Pak Hendra ya, dan lambat berkata-kata seperti firman Tuhan juga menguatkan kita. Iya. Baik, terima kasih Pak Hendra. Ada yang mau disampaikan lagi Pak mungkin terakhir? Cukup deh. Iya, oke. Thank you banget ya untuk waktunya Sama-sama. Pak. Untuk Sama-sama, Bapak Bu. Ibu juga semua terima kasih yang masih ada bersama-sama sampai saat ini. Bapak Ibu saya mengingatkan terakhir, mohon diisi ada lembar evaluasi yang sudah di-share di chat. Kemudian untuk orang tua yang dari IICS mohon dengan sangat kesediaannya juga mengisi form kehadiran ya yang sudah di-share juga di chat. Kemudian nanti kita akan share lagi juga di grup kalau mungkin ada yang kelewat. Kemudian mungkin boleh satu lagi Pak Hendra terakhir, boleh nggak ketikin judul film tadi? Ya, ada yang nanya tuh. Mau nonton bareng. Oke. Wow, oke. Saya ketikin ya. Ketikin nanti saya juga akan share di grup Pak Budiman, ntar tolong bantu ya Pak. Kita Saya mau nggak nonton ya, kita mau nonton bareng. Nobar sama anak. disclaimer, saya nggak ada hubungan sama Netflix sama Iya. film ini, nggak ada ya. Ternyata dapat sesuatu dari Netflix nih. Jadi saya memang nggak sengaja lagi buka-buka kelihatan film itu, saya coba buka, bagus, saya nonton sampai habis, meaningful sekali ya, terutama untuk mengenali dinamika remaja, juga menolong anak remaja kita, mereka memahami tindakan mereka bisa berdampak yang kadang-kadang mereka nggak bayangkan. Kan anak remaja short term gitu, kadang mereka melakukan ini mereka nggak bisa pikir panjang, tapi film ini ngajarin bahwa tindakan kamu kalau keliru efeknya bisa buruk gitu buat diri kamu sama buat orang lain. Jadi menurut saya ini baik ya, meskipun filmnya fiksi. Wow, oke. Terima kasih. Itu sudah di-share ya, Bapak Ibu sekalian boleh dicari di Netflix segera. Habis ini mumpung weekend ya, ajak anaknya nonton. Jangan main game terus ya anak-anak. Oke. Mari kita berdoa Bapak Ibu, sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih untuk waktu 2 jam ini Tuhan. Terima kasih sungguh-sungguh Tuhan ada anugerah berkat Tuhan bagi setiap kami yang rindu belajar, yang rindu untuk dibekali. Tuhan, kami jadi papa mama, kami jadi guru, jadi pendidik Tuhan tidak pernah mudah. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang haus di dalam hati mereka Tuhan, ada suatu lubang mungkin Tuhan yang mungkin tidak banyak orang bisa mengisi. Kami percaya Tuhan, hanya Tuhan saja yang boleh mengisi, memampukan, memuaskan akan kesepian, kekosongan di dalam diri mereka Tuhan. Mampukan kami menjadi teman seperjalanan mereka, mampukan kami menjadi papa mama yang boleh menggandeng mereka, bersama-sama berjalan dalam kesulitan yang mereka hadapi. Ajar kami Tuhan untuk tidak mudah mengejudge, tidak mudah marah-marah, tidak mudah berkata-kata yang buruk Tuhan, sehingga membuat anak-anak mungkin lain kali mereka bisa kapok bercerita kepada papa mama. Tuhan tolong kami sebagai orang tua, sebagai pendidik, siapapun peran kami Tuhan. Engkau yang menolong kami Tuhan. Boleh menjalankan setiap peran itu dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan untuk momen ini, untuk satu anugerah Tuhan, berkat daripada Tuhan bagi kami semua. Kami serahkan seluruh kegiatan kami Tuhan setelah hari ini, setelah saat ini, weekend kami, hari Sabtu dan Minggu ini, biarlah kami boleh pakai sungguh-sungguh bersama dengan anak-anak, punya waktu yang berkualitas bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami serahkan Pak Hendra, juga teman-teman dari ICC dan ASCS Tuhan, terus pakai kami dalam segala kesempatan, terus menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Thank you. Tuhan memberkati Pak ya. Hendra. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih Bapak Pak Ibu. Hendra. Terima Bu kasih, Reta. Terima kasih Ya. Pak Hendra. Terima kasih. Terima kasih buat Ibu Reta. Terima kasih Pak Hendra, Bu Reta, Terima Tuhan kasih, Pak Hendra. memberkati. Semuanya. Jangan lupa nonton ya yang punya Netflix. Tuhan berkati. Iklan ya. Terima kasih Pak Hendra dan Miss Reta. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan berkati ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Reta. Pak. Ya Pak. Thank you. Oke. Kita oke.
Terima kasih ya sekali lagi ya Pak Hendra ya. Thank you, Pak Budiman. Bu Reta. Pak Hendra, tadi ada yang menanyakan nanti kalau diizinkan ada yang mau minta nomor handphonenya. Nanti akan kalau diizinkan gitu. Boleh begini nggak Pak Budiman? Jadi saya kasih nomor Boleh. pelayanan Halo Konselor itu aja ya? Iya, yang waktu itu Pak Hendra share ke saya kan? Iya. Jadi kalau supaya saya memang melayaninya lewat platform itu aja kalau memang ada yang perlu surat nanya gitu ya. Oke, siap, mantap. Oke, kita close Pak ya. Kita hitung mundur ya. Nanti minta tolong Bu Reta yang close ya, karena Bu Reta yang hostnya ya. Kita hitung mundur. Nanti tolong di leave meeting aja. 3, 2, 1. Oke.